lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya mengenai teknikal, kita bahas dulu mengenai fundamentalnya atau si COT report dan juga OI data reportnya ya. Oke, di sini kita perhatikan yang pertama itu kita lihat ada mengenai OI data report ya, atau ini COT data report ya. Kalau ini yang OI data reportnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai COT data report. Nah, COT data report ini itu dirilis pada tanggal 9 Mei ya 2023. Kalau kita perhatikan ini yang bagian gold itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat ini di bagian manage money yaitu ada long, ada short juga ya. Nah, yang long ini kalau kita lihat itu ada penambahan sekitar 143.463 ya, atau 143.463. Kemudian kalau untuk shortnya itu sekitar kurang lebih 32.477. Nah, ini memang keduanya sama-sama bullish gitu, atau sama-sama surplus ya kalau kita lihat di sini ya. Tapi ini lebih melambangkan kalau misalkan sentimen di dalam market itu atau si gold itu sendiri masih bullish, karena memang posisi long itu lebih besar ya, penambahannya sekitar 143.463, sedangkan untuk shortnya itu sekitar 32.477. Nah, kita perhatikan dulu ini dirilis pada tanggal 9 Mei punya kontrak kalau kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan di tanggal 9 Mei ya kemarin itu kurang lebih di sini ya untuk 9 Mei. Nah, ini 9 Mei kalau kita lihat memang dia itu berhasil ya pullback dari level 2020 kemudian naik ke angka 2047 ya. Memang COT reportnya ini kalau kita perhatikan pada saat tadi rilis dia naiknya cukup besar gitu, lalu dia turun lagi. Dan kalau kita lihat memang dari sentimen market pun ya dari beberapa minggu ke belakang kalau kita perhatikan itu masih bullish sekali untuk si gold itu sendiri dari COT-nya gitu. Makanya kalau kita lihat walaupun dia turun ya, tapi dia mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi walaupun dia turun, dia tidak pernah break di bawah 2000 itu sendiri gitu. Jadi masih di atas 2000 atau bertahan di atas 2000 sebagai psikologi levelnya dia. Kemudian kita lanjut ke bagian open interest data. Nah, open interest data ini seperti biasa kita bahas setiap hari juga, bahkan di video daily pun kita bahas ya. Nah, cuman di sini ada yang menarik yang ingin saya bahas di situ adalah mengenai angka dari OI data reportnya itu. Nah, ini kan di report pada tanggal 12 Mei ya, hari Jumat kemarin kalau kita perhatikan. Di sini ada penambahan angka yang lebih besar ya. Kalau kita lihat sini angka 2000 itu masih jadi psikologi supportnya dia atau psikologi levelnya dia, di mana ada data yang memang kalau kita lihat di sini angkanya cukup besar gitu, ada 8117, 5335 ya kan. Bahkan di sebelahnya pun ya ada 2144 sampai 1625 gitu. Nah, ini memang angka yang cukup besar kalau kita perhatikan. Nah, ini memang masih jadi area support yang cukup kuat. Kalau kita bahas lagi ke gold itu sendiri, kemarin itu dia sempat menyentuh angka mendekati angka 2000 ya. Dan memang di 2000 itu setiap di level 2000 itu adalah area breakoutnya dia. Nah, ini dia breakout di tanggal 2 Mei, kemudian dia retest lagi di tanggal 5 Mei, dan terakhir dia retest lagi tanggal 12 Mei. Nah, di bawah 2000 ya dia itu cenderung turun ke bawah untuk retest ke 1980. Jadi selama di atas 2000 masih bisa dikatakan bullish dengan target harga kurang lebih 2020 sampai 2025 kalau kita lihat di sini. Terdekatnya sih 2025. Karena memang di 2025 ini itu ada di kurang lebih level 589. Dan memang untuk area ini cukup banyak ya dipanggil sama orang gitu. 2025 ini. Di 2122 ya. Dan memang cukup banyak di atas level 2000 ini. Ya, berarti the next supportnya di resistennya dia selama dia bertahan di atas 2000 itu ada di angka 2025 ini di sini. Kemudian 2025 itu berarti kurang lebih kan ini 2020 ya kan. Terus 2025 itu kurang lebih di sini. Jadi ini masih jadi range harga bisa dikatakan sebagai area resistennya dia ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini juga ada area sideway yang bisa kita jadikan sebagai area base nya, dan kemarin terakhir pun dia pullback dari angka 2000 ini gitu, 2020 ini ya sampai 2025. Jadi ini adalah area supply pertama dia atau resisten pertama dia yang harus di break sama dia kalau dia mau melanjutkan bullishnya.
Kalau dia break dari 2025 ya, begitu dia break dari 2025 ini, maka next target dia itu adalah kurang lebih di level harga 2040 di sini, yaitu kurang lebih di 1227 ya. Ini untuk area level next resisten dia, dan target utama dia kalau kita perhatikan memang ini angka yang cukup fantastis ya kalau kita lihat di sini, yaitu kurang lebih di 8606 ya, dengan berarti ya di sini cukup banyak yang manggil ya, ada C-nya itu call itu kurang lebih di 8606 di angka 2050 gitu. Jadi sebenarnya sangat besar sih harapan dia untuk bisa balik ke 2050 lagi selama dia bertahan di atas 2000 ini. Ya, seperti yang kita lihat dari technical analysis juga, ya selama harga masih bertahan di atas 2000 ya, harga itu cenderung retest ke 2050 kembali gitu. Bahkan sama seperti yang ini gitu. Nah, ini walaupun kalau kita lihat ya memang ada tekanan dari penjualan atau sellernya, dimana ada low-nya yang lebih swing height-nya itu lebih rendah dari swing height yang sebelumnya di sini gitu. Nah, ini adalah tekanan penjualan, dan ini low-nya itu masih sama gitu. Nah, ini namanya selling pressure, tapi kalau kita perhatikan dari data ya sebenarnya dia itu masih cukup bullish. Jadi si buyernya ini dia defense ya, atau dia bertahan di area 2000 ini. Dia mempertahankan area 2000 ini supaya tidak di break. Kalau ini di break berarti kita akan melihat bahwa harga gold ini akan turun di bawah 2000, dan memang dia akan retest kembali ke harga 1980. Jadi kalau dia udah break 2000, better kita kalau mau buy itu di angka 1980 kembali gitu, karena memang ini adalah area support yang cukup kuat dia di bawah 2000. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang berdasarkan dengan data yang ada ya, di bawah 2000 itu kan tadi di atas 2000 ya. Nah, ini di bawah 2000 kan tadi kita bahas 1980. 1980 ini juga memang cukup kuat ya. Tapi di sini datanya sudah berganti ke 1975. Nah, ini kan masih masuk range kita nih, 1980 1975 ya. Range candlestick-nya ini di 4 jam. Nah, ini jadi area range buy-nya gitu. Jadi 1980 1975 ini yang harus kita perhatikan sebagai area supportnya ya, kurang lebih di angka put money-nya itu sekitar 2599 gitu. Di bawah 175 berarti kalau dia break dari si area support ini ya, dia break dari support ini, the next target dia itu adalah 1950, dimana put money-nya itu dan juga call-nya ini cukup banyak. Kalau kita lihat ya, itu sekitar untuk call-nya sekitar 8463, sedangkan untuk put money-nya sekitar 7893 ya. Jadi next targetnya itu adalah 1950 berarti kurang lebih di harga ini ya, di level ini untuk garisnya. Terakhir disentuh itu di tanggal 3 April ya, kemudian disentuh lagi di tanggal 28 Maret ya, kalau kita tarik ke belakang. Jadi ini merupakan area support yang kuat. Jadi kalau mau jadi buying point-nya kuat ya, pertama ada di sini, yang kedua di 1950 gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga si gold ini membentuk sebuah segitiga ya, dia mengerucut, dan memang kedepannya kalau kita perhatikan juga ada sideway yang lebih lanjut ya, mungkin nanti di range harga ini dia sideway-nya sampai dia bisa break dari salah satu garis resisten ini sendiri gitu. Kalau dia break dari resisten ini berarti yang pertama kali kita perhatikan adalah dia harus break dari 2025 kembali gitu, baru dia bisa lanjut naik dengan target harga kurang lebih ke 2048 sampai 2050. Kemudian selama dia belum bisa break 2025 ya, berarti dia cenderung untuk retest kembali ke 2000 dan bermain di range harga 2000 sampai 2020 gitu. Nah, begitu dia bisa break 2020 berarti next target dia itu adalah 1980. Nah, itu harus kalian perhatikan untuk minggu depan ya, untuk si gold itu sendiri, karena berdasarkan dengan OI data reportnya kurang lebih begitu untuk permainan dari si investor yang ada di dalam market itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut untuk pembahasan mengenai DXY ya. Kalau kita lihat di sini DXY sendiri pun dia berhasil break dari resisten dia, dan banyak sih sebenarnya yang tanya ke saya kenapa sih si dolar ini kemarin memang Michigannya cukup parah ya. Ya, hasilnya beberapa news juga cukup merah ya, atau memang memberikan hasil yang kurang baik ya dalam 1 minggu ke belakang ini untuk performa fundamentalnya. Tapi si DXY ini dia malah naik gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan kenaikan dia itu baru dimulai hari Jumat kemarin pada saat closing pasar. Jadi selama 1 minggu
berjalan dari hari Senin sampai Kamis itu sebenarnya dia sideway ya. Kalau kita lihat di sini dia sideway dengan range harga yang cukup besar gitu. Nah dia baru mulai naik nih, tapi dikatakan uptrend nggak sih? Ini belum uptrend gitu. Jadi dikatakan uptrend itu kalau dia bisa break dari zona kuning ini gitu, atau dari 102.8, karena swing height yang terakhir ya untuk si uptrend untuk si DXY ini itu ada di sini gitu. Ada kurang lebih di angka kalau kita lihat itu 102.65 sampai 102.8 ya di situ. Nah selama dia masih berada di bawah angka ini berarti dia akan potensi retest kembali ke angka 102.16 kembali, yaitu area breakoutnya. Baru dari sini akan lanjut untuk break kembali ya, break kembali naik ke angka 103.5. Nah itu. Tapi selama dia pada saat posisi retest ke 102.16 dan dia breakout ke bawah lagi, berarti nanti dia akan masuk area konsolidasi lagi atau sideway ya. Pokoknya di bawah 102 dia akan retest kembali ke angka 101.05. Lalu kalau kita lihat memang untuk si DXY sendiri ya, nantinya itu dia juga berhasil ya. Kalau kita lihat di sini itu dia berhasil pullback dari area supportnya dia. Nah kita lihat di sini. Nah ini kalau kita lihat untuk daily-nya dia, ini kan sebenarnya area 101.50 kan juga udah kita bahas ya di beberapa video ke belakang. Ini di area support yang cukup kuat sama dia, terakhir disentuh tanggal 2 Februari. Kemudian disentuh lagi pada tanggal 14 April ya. Kemudian disentuh lagi tanggal 26 April. Dan ini dia bermain di range supportnya kurang lebih dari tanggal 3 Mei sampai 8 Mei gitu ya. Ini cukup lama nih dia bermain-main di bawah terus gitu. Dan ini dia baru lanjut untuk melanjutkan kenaikan. Lalu kalau untuk weekly chart ya, di sini di area support weekly ya juga gitu. Terakhir disentuh pertama kali ya, disentuh itu di tanggal 30 Januari. Dia breakout itu di tanggal 18 April 2022 gitu. Jadi memang ini adalah support weekly-nya dia. Dan kemungkinan kalau kita lihat ya sih dia bisa lanjut untuk naik kurang lebih ke angka 103.5 kalau dari chart weekly-nya. Dan tertingginya itu dia ngejar swing height-nya dia itu di kurang lebih di harga 105.24 di sini. Itu kalau untuk si DXY. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kan ini kan untuk bagian DXY ya. Nah ini untuk mapping yang kemarin ya, untuk si gold yang dibahas 1 jam. Kalau kita mau perhatikan kemarin kan kita ada bahas yang angka 2000 sampai 2003 sebagai buy point yang memang cukup safe ya, yang bahkan sangat safe di sini gitu, karena memang berdasarkan dari OI data report angka 2000 itu masih menjadi area support yang cukup kuat gitu. Dan memang ternyata benar di sini di hari Jumat dia turun ke angka 2000. Ya memang kita ada sebutkan juga bahwa angka 2009 sampai 2010 itu bisa jadi buy point, cuma memang kurang bagus dan memang saya tidak rekomendasikan. Jadi yang saya rekomendasikan itu ada di angka 2000 ya. Jadi selamat bagi kalian yang dapat buy di angka 2000 sampai 2003. Nah ini kalau kalian mau perhatikan untuk yang masih hold buy misalkan ya, atau misalkan udah close nggak apa-apa, kita perlu perhatikan kembali itu di angka 2009 sampai 2010, karena ini memang jadi area support dia juga, cuma bukan support major ya dia, ini minor supportnya dia, jadi tidak sekuat di angka 2000 ini gitu. Nah kalau saya mau saran sih memang better kalau kita mau tunggu lagi di 2000 gitu kan, kalau untuk sellnya kalau untuk buy-nya. Nah di bawah 2000 baru kita ambil sell point dengan target harga 1992 sampai 1980 ya, sampai 1976 kembali di sini. Nah ini the next buy pointnya dia. Tapi dengan catatan dia itu harus break dari si angka 19 harus break dari angka 2000 dulu gitu. Selama dia belum bisa break angka 2000 kita jangan cari selling point gitu. Kita cari buy point. Nah kemudian kita lanjut ke yang time frame 15 menit ya. Itu untuk yang mapping kemarin. Ini untuk mapping yang kemarin kalau kita mau perhatiin nih ya. Kemudian the next resistance ini dia, kita bahas dulu ini sedikit. Ini kan tadi selling buy point ya. Nah kalau untuk resistennya itu masih sama. Kalau kita mau lihat di 1 jam, yaitu di 2020 juga sampai 2024. Jadi nggak ada bedanya dengan yang tadi kita bahas di 4 jam tadi ya. Yang ada di sini. Oke, kita lanjut sekarang bahas mengenai yang 15 menit gitu. Nah, untuk 15 menit di sini kita lihat ya. Pertama kita lihat dulu mengenai exponential moving average. Harga itu berada di bawah exponential moving average 50 dan 20.
Artinya untuk 15 menit dia ada tekanan untuk selling point ya, tapi kalau dari data sih selama di atas 2000 ya kita sih sebenarnya better untuk cari area buy. Jadi di bawah 2000 baru cari area sell gitu. Dan terutama di sini ada selling point untuk yang intraday ya, intraday point itu kurang lebih di 2014 2015. Ini zona pertama tapi ini cukup high risk ya. Kemudian zona berikutnya yang medium risk itu ada di level harga 2021 sampai 2024 ya. Tadi kita bahas di sini. Ya ini zona yang untuk selling point yang kedua kita kalau di 15 menit gitu. Kemudian untuk yang ketiga ya memang di sini kalau kita mau lihat untuk ketiga itu ada kurang lebih di level harga 2036 sampai 2040 ya di sini. Ini juga berdasarkan dengan open interest data 2040 ya di sini. Sampai dari 2035 sampai 2040. Jadi kurang lebih 50 pips sih ya. Gitu. Ini untuk ini 40 pip. Kalau ini 50 pip, ini kurang lebih sekitar ini 10 pip gitu. Nah, kalau untuk buy point-nya ya tadi tetap sama ya. Kita mengacu ke sini 2000 sampai 2003. Itu untuk buying point-nya. Atau kita di sini ya, kita bisa lihat di sini itu ada di angka 2003 sampai. Nah, di sini kita buat baru lagi di sini. Ya gitu ya. Jadi untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, ini juga kalau kita mau perhatikan dari pivot level ya, kalau di sini berdasarkan pivot levelnya itu dia bergerak di bawah pivot level gitu. Nah, pivot level itu di 2022. Kalau kita melihat di sini, yang ini ya, garisnya ungu ini pivot levelnya 2022. Kemudian kalau untuk supportnya itu di 2003. Jadi sama ya, 2003 seperti yang ada di sini gitu. Oke, sekian dari saya ya. Kalau misalnya kalian ada pandangan lain ya mengenai gold ini sendiri yang berbeda dari yang saya paparkan di video ini ya, boleh banget kalian bagikan ya. Kita saling berbagi dan kita saling membantu ya. Jadi jangan takut salah ya, kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Kita sama-sama mencari peluang di dalam market itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak setuju, kalian juga nggak masalah gitu, saya juga nggak masalah gitu. Karena memang untuk trader itu ya, setiap dari kita pasti punya pandangan yang personal ya, atau memang technical analysis ini sangat personal sekali sifatnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pandangan yang berbeda, kalian boleh banget komen di kolom komentar video ini, dan bisa kasih saya masukan juga nantinya, dan juga teman-teman Juna Trading ID lainnya di sini ya. Dan saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah mau berbagi pandangan kalian dengan saya di video gold hari ini ya gitu. Oke. Ya, jadi sekian dari saya, terima kasih. Dan kalau kalian nggak suka video ini silahkan di dislike, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Juna Trading ID, dan bagikan ke teman-teman kalian, bagi teman-teman kalian yang membutuhkan untuk video analisa seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.